Bunuh sihir tarian bulan. Bulannya lembut, tetapi niat membunuhnya tersembunyi, dan lebih akurat untuk menembus roh dan tenggorokan surgawi monster itu. Langkah membunuh seperti itu mengejutkan semua orang, dan monster Bloodwing sepertinya merasakan niat membunuh yang kuat. Jika diganti dengan yang asli, semut di depan mereka dapat merobek cakarnya. Tetapi saat ini, karena kondisinya yang lemah, kekuatan sihir sulit untuk dilemparkan, dan mereka dapat menghadapi niat membunuh Liu Yuyan, yang telah memaksanya untuk melakukannya. Menggalak. Mengaum. Ketika saya melihat monster sayap darah, saya tidak lagi mencoba membebaskan diri, tetapi memusatkan semua kekuatan di cakar kanannya. Saya melihat bagian depan cakar kurus yang asli, pada saat ini, menunjukkan sinar darah, seolah-olah pecah. Beberapa keganasan tahun ini. Kakak Liu, hati-hati. Kekuatan cakar ini, yang lain hanya merasa bisa memotong tenggorokan mereka, dan kecepatannya cepat. Semua orang melihat kilatan darah bersinar di depan mereka, dan kemudian terdengar dengungan dengan sedikit rasa sakit. Dalam momen singkat ini, mata Li Ge tampak menikmati kemalangan orang lain, dan tiba-tiba, dia berharap Liu Yuyan akan mati di atas platform batu ini. Namun, saat berikutnya, sebuah bayangan berkedip, dan ketika mendarat, suara keras keluar, dan butuh beberapa langkah untuk mundur sebelum bisa menahan tubuhnya. Itu adalah Liu Yuyan, dan ketika dia melihat tangannya menutupi dadanya, formasi pada baju besi peri sudah tidak ada lagi, dan bahkan di bawah cahaya baju besi peri, jejak cakar depan tertinggal. Saat ini, Liu Yuyan sedikit malu, tapi monster Bloodwing juga terbunuh olehnya. Saya melihat 10 keping batu giok, 2 pegangan sangat menembus kunci roh surgawi dan tenggorokan, dan 10 pegangan lainnya juga tertusuk dalam sayap darah. Saat pikiran Liu Yuyan bergerak, Yuxi keluar dari Yumang, dan di bawah kebencian yang melolong, tubuh monster berdarah itu perlahan menghilang. Kakak Liu menang. Setelah melihat adegan ini, mantan sekte abadi Tian-Tian dengan hati di tenggorokannya menjadi rileks. Dan kemudian bersorak sejenak, Kakak Liu perkasa. Bagaimanapun, Liu Yuyan memenangkan pertempuran ini. Ketika banyak orang dikejutkan oleh kekuatan Liu Yuyan, mereka melihat kulit Li Ge tenggelam dan berkata dengan sedikit penyesalan, hanya saja saya beruntung mengandalkan Immortal Grade. Meskipun kata-katanya kasar, sekte abadi Tian Luo sulit untuk disangkal. Karena semua orang dapat melihat bahwa Liu Yuyan dapat mengalahkan monster sayap darah ini, dan penghancuran peralatannya terlihat jelas. Jika tidak ada 10 atau 2 boneka giok, bahkan jika itu adalah prajurit peri lainnya, Liu Yuyan, saya khawatir saya harus bertarung dengan Bloodwing monster itu saja. Tidak hanya itu, serangan balik yang mengerikan dari Bloodwing monster pada akhirnya, jika bukan karena Yue Yuyan, armor peri juga sangat luar biasa, saya khawatir itu akan menjadi trauma sejak lama. Meskipun semua orang tahu bahwa kepala suku seperti Liu Yuyan, selain harta, juga memiliki banyak teknik abadi dan kartu hall, tetapi semua orang mengerti bahwa monster barusan mungkin tidak sebagus keadaan puncak. Tapi bagaimanapun juga, pemenangnya tetaplah Liu Yuyan. Saya melihatnya berdiri di atas platform batu dan memandang Li Ge dengan sedikit jijik. Selain Immortal Grade, saya punya banyak cara. Apakah kamu mau mencoba? Li Ge kaget, hanya ingin membantah, tapi mendengar suara retakan di rantai, dan melihatnya. Larangan gerbang cahaya benar-benar menghilang. Benar saja, kita harus mengalahkan 5 pertandingan. Namun, terlepas dari kemenangan sengit dan menentukan dari tahap pertama Liu Yuyan, ekspresi semua orang tidak terlalu bahagia, tetapi mereka masih khawatir dan khawatir. Anda tahu, Liu Yuyan adalah satu-satunya, dan monster menakutkan itu masih harus mengalahkan 5. Orang-orang utama sekte abadi bahkan khawatir. Bisakah 6 larangan ini benar-benar dilanggar? Pada saat yang sama, di atas platform batu, sebuah harta karun peri melayang, yaitu armor pertempuran emas dan perunggu. Segera setelah armor pertempuran keluar, Liu Yuyan tidak perlu memesan, dan seseorang dari sekte abadi Tian Luo melangkah maju untuk menyingkirkannya, dan mengangkat kepalanya sedikit dengan kewaspadaan dan kesombongan. Li Ge kesal untuk sementara waktu, tetapi Qin Yichen memperhatikan dengan hati-hati di sampingnya. Baju besi peri ini, saya tidak tahu mengapa itu dilemparkan, tetapi memang ulet. Raja abadi. Analisis Qin Yichen benar. Dan setelah sekilas, dia berkata, meskipun 10 kelas abadi memiliki kegunaan yang berbeda, tetapi jika itu layak, baju besi peri ini pasti ada di tengah. Menghitung 3 teratas, lalu pengguna, Anda harus tahu bahwa harta yang menyelamatkan jiwa bahkan lebih berharga, belum lagi seluruh rangkaian baju besi peri. Saya harus mengatakan bahwa meskipun pertempuran ini membuat Liu Yuyan merasa rumit, keuntungannya sepadan. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah baju besi peri ini tidak terlalu cocok untuk Liu Yuyan. Segera, Qin Yichen tertawa. Jika kepala Liu tidak berpikir itu akan berhasil, Qin ini diterima. Begitu kata ini keluar, sekte abadi Tian Luo berkedut. Diam-diam mengira orang ini benar-benar tidak melihatnya. Bahkan Liu Yuyan, yang selalu acuh tak acuh, kulitnya sedikit berubah. Mengatakan, sekte abadi Tian Luo sudah penuh bakat.
Sekte yang sama cocok. Qin Immortal Monarch takut kecewa. Qin Yichen mengambil haha dan mengabaikan cemoohan Li Ge. Bagaimanapun, 10.000 Taoisme lebih baik daripada baju besi peri ini. Segera, wajah Qin Yichen menoleh ke kanan. Mari kita kembali ke kebenaran. Kekuatan kepala Liu benar-benar membuatku kagum. Tetapi jika kekuatan dan hadiah monster ini sama, maka... Begitu kata ini keluar, semua penonton tiba-tiba mengubah wajah mereka. Meskipun baju besi peri ini bagus, itu hanya bisa dianggap menengah ke atas. Artinya, kekuatan monster Blueping mungkin hanya ada di 10 monster teratas. Dengan kata lain, setidaknya akan ada 2 hingga 3 monster di masa depan, dan kekuatannya harus di atas monster berdarah ini. Meskipun ini hanya spekulasi dari Qin Yichen, bahkan Li Ge secara mengejutkan tidak terbantahkan saat ini. Tidak mungkin memenangkan monster terkuat dan hanya mendapatkan Immortal Grade terburuk. Ini, kulit Liu Yuyan juga sedikit berubah. Hanya dengan bermain dengan monster secara langsung aku bisa mengetahui bahaya dari pertempuran ini. Masing-masing dari 10 nilai abadi tidak bagus. Qin Yichen juga bermartabat. Intinya, kita tidak tahu urutan permainan monster ini, jadi kita tidak bisa menargetkannya. Ini juga yang paling dikhawatirkan oleh Liu Yuyan. Meski hanya perlu memenangkan 5 monster, siapa yang tahu siapa yang ada di lapangan? Tepat pada saat ini, ketika saya melihat platform batu Liu Yuyan, lampu arai transmisi memadat lagi, dan sebuah gerbang cahaya muncul. Melihat ini, Sekte Abadi Tian Luo langsung bersikap manusiawi. Kakak senior, turun dulu. Jangan ambil risiko. Ya, Raja Abadi Qin benar. Kakak senior Liu sudah berani menjadi orang pertama. Setelah pertarungan, saya akan menunggu dan melihat. Namun, Liu Yuyan perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak benar. Ketika saya memasuki kembali platform batu, satu pikiran mengalir ke dalam hati saya. Itu untuk berhenti, tapi saya tidak bisa terus bermain. Ini, begitu pernyataan ini dibuat, wajah semua orang yang khawatir menjadi semakin jelek. Bahkan Sekte Abadi Tian Luo, yang menempati hak untuk berbicara saat ini, adalah ledakan kecemasan dan dapat terus menantang monster, yaitu, jika dia memiliki kekuatan yang cukup, dia bisa mendapatkan lebih banyak nilai abadi. Singkatnya, dia yang memiliki kemampuan bisa mendapatkannya.